Membuat rumusan masalah penelitian. Hal ini diperlukan oleh seorang peneliti. Bagaimana cara merumuskan pernyataan penelitian yang jelas dan spesifik. Tentu saja membutuhkan ketelitian ketika kita membuat rumusan masalah. Kunci dari pembuatan rumusan masalah adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah dan studi literatur. Artinya kita harus bisa memilah dan memilih kira-kira kajian apa yang cocok dengan topik yang akan kita jadikan masalah penelitian tersebut. Kemudian kita identifikasi masalah tersebut dengan literatur, dengan teori yang kita miliki. Kemudian telusuri informasi yang sudah ada dari celah pengetahuan yang kita tentukan dari materi yang sudah pernah kita dapatkan di bangku kuliah. Artinya kita bisa mengidentifikasi, saya mau mengidentifikasi masalah mengenai masalah pemasaran. Kira-kira masalah apa nih yang cocok dengan saya? Apakah saya akan membahas mengenai bagian promosinya? Apakah saya akan membahas mengenai bagian dari penentuan harganya? Apakah saya akan mencari atau menemukan masalah mengenai penentuan dari produknya? Hal ini diperlukan identifikasi dan membuat rumusan permasalahan tersebut agar menjadi lebih spesifik di dalam penelitian kita. Tentu saja, langkah selanjutnya ketika kita membuat rumusan masalah, kita harus merumuskan pertanyaan. Buat pertanyaan penelitian berdasarkan studi literatur dan masalah. Artinya kita sudah tahu dahulu teori mana yang mau kita pakai, kemudian kita rumuskan teori tersebut menjadi pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk menentukan penelitian yang akan kita lakukan. Pastikan pertanyaan selaras dengan tujuan penelitian. Artinya kalau misalnya kita membahas mengenai 6M dalam manajemen, man, material, method, mesin, money, dan market, kita rumuskan pertanyaan mengenai 6M tersebut. Bagaimana keadaan sumber daya manusia di kantor A gitu. Atau masalah mengenai pemasaran, bagaimana masalah pemasaran yang dilakukan di kantor A, bagaimana promosinya, bagaimana produksinya, bagaimana mereka melakukan pelayanan, dan seterusnya. Itu dilakukan dengan menentukan tujuan dari penelitian. Hal ini tentu saja kita harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan, item pertanyaan yang kita dapatkan dari studi literatur. Selanjutnya, langkah yang kelima dan keenam, membuat rumusan dan uji kelayakan. Artinya dalam rangkaian pertanyaan membuat rumusan masalah yang kita sudah buat berdasarkan studi literatur tadi, rangkai pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi rumusan yang jelas dan spesifik, menjadi 1 sampai dengan 5 pertanyaan. Kemudian lakukan uji kelayakan, diskusikan dengan pembimbing untuk memastikan relevansi dan kelayakannya. Contoh, apabila saya meneliti mengenai masalah bauran pemasaran tadi, produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Kebetulan karena produknya adalah jasa, jadi ketujuh hal ini dipergunakan. Tanyakan, kira-kira relevansi rumusan atau uji kelayakan untuk membuat rumusan masalah yang layak untuk pertanyaan saya apa ya Pak ya? Apakah saya harus menanyakan bagaimana proses promosinya? Nah, seperti itu bisa ditanyakan ke pembimbing. Dan mungkin pembimbing pun bisa mengarahkan bahwa lakukan pertanyaan, berikan pertanyaan di dalam rumusan masalah, lakukan pertanyaan apakah saya ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan produknya, bagaimana proses promosinya, bagaimana proses pelayanannya, bagaimana proses pemasarannya, bagaimana proses physical evidence-nya. Hal ini kita tanyakan. Ya minimal kita membuat 3 rumusan permasalahan yang harus kita tanyakan, yang kita cantumkan di bab 1 mengenai rumusan permasalahan dan uji kelayakan. Tips selanjutnya untuk membuat rumusan masalah, pastikan fokus pada masalah yang ingin diteliti. Artinya kita harus spesifik. Gunakan kalimat tanya, gunakan format pertanyaan untuk rumusan. Bagaimana proses promosi? Apakah proses promosi yang dilakukan di PTA? Kemudian pastikan itu singkat. Hindari rumusan yang panjang dan rumit supaya tidak membingungkan yang membaca.
dan pastikan kembali dia relevan sesuai dengan bidang penelitian yang kita teliti. Jadi tidak pergi kemana-mana dalam membuat rumusan masalah itu. Pastikan spesifik, menggunakan kalimat tanya, singkat dan jelas, dan juga pastikan dia relevan sesuai dengan bidang penelitian. Di bidang SDM kah, di bidang pemasaran kah, atau di bidang lainnya yang sesuai dengan penelitian kita. Kemudian dalam rumusan masalah, sesuaikan dengan landasan teori. Rumusan harus selaras dengan teori yang kita gunakan. Jangan sampai tidak ada teori yang membuat pertanyaan atau rumusan masalah tersebut. Artinya rumusan masalah ini ada teorinya dan itu harus sesuai. Gunakan format 5W1H. What, where, when, who, and how. Bantu buat pertanyaan spesifik dan terarah dengan 5W1H itu apa, siapa, di mana, bagaimana, dan untuk siapa. Sesuaikan dengan kemampuan, pastikan peneliti mampu mencari jawaban. Karena rumusan masalah ini ada di bab 1, pastikan kita menguasai bidang tersebut. Kalau kita tidak menguasai bidang tersebut, penelitian itu tidak akan menjadi penelitian yang relevan dan mungkin malas orang untuk membacanya. Kalau saya ambilkan contoh untuk penelitian kualitatif, untuk pertanyaan rumusan masalahnya bisa dipergunakan bagaimana persepsi guru tentang implementasi kurikulum merdeka, atau bagaimana persepsi calon konsumen terhadap iklan yang dikeluarkan oleh PTA. Bagaimana persepsi calon konsumen tentang pelayanan yang dilakukan oleh customer service di PTB misalnya. Kemudian untuk penelitian kuantitatif, kita bisa menanyakan apakah ada hubungan pendidikan ibu dengan kecerdasan anak. Apakah ada hubungan antara pembuatan promosi dengan pembelian? Apakah ada hubungan pembuatan promosi ini dengan keinginan untuk membeli atau perilaku konsumennya, keputusan untuk pembelian? Hal-hal ini bisa dilakukan dengan merumuskan permasalahan. Contoh lainnya, model kemiskinan. Bagaimana model tingkat kemiskinan dengan variasi spasial di tempat A, atau bagaimana pengaruh YouTube terhadap hasil belajar siswa, bagaimana pengaruh e-learning terhadap pengaruh hasil belajar siswa, bagaimana dampak dari e-learning, bagaimana dampak dari internet, teknologi internet terhadap perubahan sosial, dan lain sebagainya. Hal ini kita bisa tuliskan di bab 1 untuk membuat rumusan masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, selamat melakukan penelitian. Saya Indra Dermawan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia.